Hai, saya Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di Bedtime Story Podcast. Dan di episode kali ini saya mau ngebahas mengenai support system dan orang-orang toksik. Ini ada kaitannya sama salah satu postingan saya di Instagram. Saya akhir-akhir ini lagi sering ngepost di Instagram saya @wisnukumoro postingan yang terkait dengan hal-hal ya tentang mental health awareness, kemudian healing journey saya, dan salah satu yang cukup awal saya posting itu tentang toxic people dan juga tentang perubahan support system. Kurang lebih isinya seperti ini. Mereka yang nyaman memanfaatkan kondisi kamu akan jadi pihak pertama yang merasa terganggu ketika tahu kamu mulai pegang kendali. Kendali atas apa? Ya hidupmu sendiri. Mereka akan sangat terganggu karena ilusi yang mereka usaha tanamkan nggak lagi mempan. Karena sekarang kamu sudah nyaman dalam perjalanan menuju pemulihan. Kurang lebih isi dari kontennya seperti itu yang saya share di berbagai sosial media saya. Saya pengen berdiskusi sedikit meskipun ini adalah podcast satu arah, tapi mungkin diskusinya bisa dalam hati aja. Coba kalian renungkan lagi. Apakah mereka benar-benar toksik seperti yang kamu pikirkan atau mereka hanya berubah fungsi aja? Karena sesuai namanya, support system, bukan support person. Jadi ini adalah sebuah sistem, sebuah mekanisme, sebuah rangkaian pilihan dan kondisi yang bisa kamu pilih. Dan di dalamnya melibatkan orang-orang atau hal-hal yang penting bagi kamu. Kamu yang menaruh mereka ke dalam sistem tersebut. Kamu yang menempatkan mereka. Dan kamu yang menegaskan fungsi mereka bagi kamu. Dan kamu itu menuju pemulihan. Kamu berkembang. Kamu berubah karakternya. Ada karakter development di situ. Dan mungkin orang-orang ini tidak berubah atau mungkin karakter development-nya tidak sesignifikan kamu. Lantas apakah mereka toksik? Bisa jadi jawabannya tidak. Tapi apakah mereka masih sesuai dengan fungsi mereka di sistem yang kamu buat? Bisa jadi jawabannya enggak. Karena selayaknya sebuah sistem, apalagi kalau kamu menjalani pemulihan, sistem itu perlahan akan ke-upgrade. Karena kamu semakin mindful, kamu semakin bertambah knowledge-nya tentang diri kamu sendiri. Jadi di kondisi tertentu kamu sudah tahu harus melakukan apa, sudah tahu harus menghubungi siapa, karena kamu sudah membagi fungsinya masing-masing. Kamu sudah upgrade. Dan ketika kamu upgrade, bisa jadi orang-orang tersebut sudah tidak sesuai. Dan itu terkadang bukan salah mereka. Karena kita tidak berkomunikasi mungkin ya tidak setiap hari. Mereka belum tentu tahu bagaimana progres kamu. Karena itu yang terjadi sama saya. Saya banyak merubah atau mereform support system saya yang tadinya berisi oleh orang A, B, C, D, E. Kemudian saya rubah sistemnya sehingga urutannya berubah jadi F, G, H, I, J gitu. Bukan berarti yang A, B, C, D, E tidak berguna atau saya buang begitu saja, tidak. Mereka pernah berjasa di hidup saya ketika kondisi saya belum seperti sekarang. Lalu apa yang saya lakukan terhadap mereka? Tetap berteman, tetap berkomunikasi, tapi sesuai fungsi. Karena mereka berperan berbeda di support system yang saya buat. Sekali lagi, ini adalah sebuah sistem. Dan selayaknya sebuah sistem, ada mekanismenya. Ketika saya sedih, di sistem yang lama akan berbeda ketika saya sedih di sistem yang baru. Langkahnya berbeda, tahapannya berbeda, durasinya berbeda, penanganannya berbeda. Apalagi sekarang saya dibantu oleh para profesional, baik psikiater maupun psikolog. Jadi, pengawas saya semakin banyak, masukan untuk saya semakin banyak. Saya bisa mengevaluasi dari berbagai dimensi.
Jadi sekarang sistem saya semakin baik dibanding sebelumnya. Apakah itu salah orang-orang yang dulu membantu saya dan sekarang sudah tidak berfungsi sebagai mana mestinya? Iya, tidak juga. Mereka tidak toksik. Karena kalau orang toksik, mau kamu tempatkan dimanapun di support sistem kamu, dia akan tetap toksik. Dia tidak akan berguna di support sistem kamu. Malah dia akan merusak support system yang sudah kamu buat. Jadi, kalau kamu mau membedakan apakah orang ini toksik atau tidak bagi kamu, menurut saya caranya cukup sederhana. Lihat perkembangan kamu ketika kamu berkomunikasi dengan dia. Apakah kamu merasa lebih baik? Apakah ada pemulihan yang terjadi di situ? Atau malah perasaan kamu jadi semakin negatif? Atau jadi semakin banyak hal-hal yang kamu pertanyakan? Atau banyak kontradiksi di situ? Itu adalah tanda-tanda awal untuk mereform support system kamu. Tapi sekali lagi, jangan cepat menghakimi orang lain, toksik atau tidak. Kalau kita memang dalam kondisi yang tidak capable untuk menghakimi bahkan perasaan sendiri. Kalau kita dalam kondisi yang bahkan tidak tahu apa yang kita rasakan, kok bisa-bisanya kita menghakimi orang lain itu tidak berperan. Saya yakin sekali tiap orang punya perannya masing-masing. Kalau memang mereka tidak lagi berperan bagi kamu, bukan berarti lantas ditinggal aja gitu. Berterima kasihlah kepada mereka. Tapi kalau memang sudah tidak ada manfaatnya, ya sudah, batasi interaksinya, bukan putus komunikasinya. Karena kadang cukup menjaga distance agar tidak terjadi disrespect. Paling itu aja yang bisa saya share di episode kali ini. Dan sampai ketemu di episode Bedtime Story Podcast berikutnya. Dadah!